Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan mata kuliah TIK yang kemarin sudah mencoba untuk belajar representasi data. Jadi data di dalam komputer itu seperti apa? Nah, ya. Dari komputer itu memprosesnya terdiri dari bilangan binary digit. Yang di situ ada 0 dan 1, kan begitu ya. Nah, jadi dan seterusnya sehingga di sini misalkan ada binary digit itu misalkan dalam suatu karakter di komputer itu ada satu byte-nya itu adalah 8 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dimulai dari 0. Nah, dimulai dari 0 sampai sebanyak, kalau kan 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 8 ya. Nah, terus ada karena binary digit ya 0 dan 1 ya. Nah, sampai terisi 1, 1, 1, 1. Nah, 1 sampai 8 terisi 1 semua, maka jumlahnya itu 255 karakter. Nah, nanti di bawah ada. Nah, data numerik integer bilangan bulat ya. Nah, itu dalam satu byte-nya jadi integer tipe data ya, tipe data numerik bernama byte pada MS Access memiliki kapasitas 1 byte untuk menyimpan data bilangan positif. Jadi bilangan integer itu adalah bilangan bulat, bilangan positif. Berarti di komputer itu tidak ada koma. Tidak ada koma. Itu disebut bilangan bulat yang ada di komputer itu ya. Nah, contohnya representasi data numerik. Nah, ini berhubungan dengan database, Pak. Jadi nyambungnya kita belajar data itu berhubungan dengan database. Saya coba nyari Microsoft Access dulu ya. Microsoft Access. Mana ya? Microsoft Access 2010. Nah, ini saya buka dulu. Blank dokumen. Misalkan contoh tadi tabel ID-nya 1, nggak bisa. Misalkan NIM ya. Nah, NIM itu bilangan bulat ya. NIM NIM terus tipe datanya ini yang membedakan dengan akses yang dulu. Nah, ini tipe datanya ada di bawah ya. Ada chat. Oke, hadir. Tipe datanya ada di atas, mohon maaf ya. Nah, ini text, memo, number, date, time, currency, yes, no, only, object, hyperlink, attachment. Nah, coba saya butuh number. Some data may be lost. Kok bisa gitu ya? Klik number. Nggak mau. Ini
klik number, fieldnya sulit banget. Fieldnya tadi name itu harusnya tak kasih number, kok nggak mau. Oh, hilang. Gimana ya caranya? ID tak kasih name misalkan. Oh, nggak mau juga. Angel. Microsoft Access ternyata sulit ya. Database tool, external data, create, coba create tabel misalnya, sama. Dikasih name ini, number, ya sudahlah. Nah, jadi nggak seperti akses dulu ya, butuh. Nah, jadi maksudnya begini, tipe data itu ya di database itu, ini Microsoft Access yang dulu. Nah, field name, test numerik. Nah, tadi itu maunya saya field name-nya tak kasih name gitu ya. Tipe datanya number. Nah, begini. Ternyata kok nggak mau. Salah terus ya. General di propertiesnya itu bisa dilihat field size itu menggunakan byte. Nah, tidak diterima karena misalkan kan tadi itu maksimal ya, maksimal itu 255. Nah, kalau kita isi 256 itu nggak mau, nah tidak diterima gitu. Nah, ini saya penasaran, kepingin feed name-nya, oh ternyata di atas gini. Name, nah gini ternyata. Jadi ini yang pertama tadi, nah ini salah saya. Nah ini ternyata diklik 2 kali, dikasih name begini, terus di sini tipenya number. Nah, tipenya number. Nah ini saya sudah bisa ya. Jadi gitu, nomor induk mahasiswa itu diisi itu ya. Misalkan coba mengikuti langkah-langkah yang ada di contoh, tak kasih nomor 255. Mau nggak? Oh mau, coba tak kasih contoh 256. Mau nggak? Oh, mau. Nah ini ada yang perlu dipelajari, apanya ini? Oh, test numeric number, file size byte, file, fill-nya, fill size-nya byte, format klik, nggak ada, di mana ya? Nah ini propertiesnya juga belum ketahuan. Klik rename, mencari properties di mana? Di validation tabel, tipe datang, klik number filter, nggak ada. Dataset view nggak bisa. Baiklah, pokoknya contohnya gitu. Jadi ini cara membuat tipe data di database seperti ini ya. Harusnya ada propertiesnya lagi supaya bisa di format lagi ya. Nah itu cara kita memahami representasi data di komputer, bahkan ini adalah di database ya. Data numerik integer
integer bertanda, misalnya tipe data numerik bernama integer pada MS Access memiliki kapasitas 2 byte, berarti 16 bit untuk menyimpan data bilangan bulat positif bertanda. Dalam kurung mampu menyimpan positif atau negatif, begitu ya. Prinsipnya bit ke-1 digunakan untuk menyatakan tanda plus atau minus, misalnya jika 0 berarti plus, jika 1 berarti minus. 15 bit berikutnya merupakan nilai dari bilangan tersebut. Nah, itu data di MS Access nah, yang tadi itu ya, dibuat seperti itu. Representasi data numerik berarti tipe data tersebut memiliki interval kelanjutannya dari atas. Kalau minus ya minus dalam kurung 2 pangkat 15. 15 tadi itu yang dipakai tadi 15 bit ya. Min 1. Atau yang positif, nah yang tadi itu yang negatif, nah yang positif 2 pangkat 15 min 1 atau minus atau negatif 32767, ini desimalnya ya. Terus positifnya 32767 tanpa min ya. Akan tetapi karena 0 memiliki 2 simbol, yaitu minus itu 0 dan plus itu juga 0, maka akar efisien yang dipakai untuk menyimpan nilai 0 adalah plus. Nah, sedangkan min 0 dilemparkan ke kiri garis bilangan sehingga menjadi wakil untuk nilai min 2 pangkat 15. Sehingga interval untuk tipe data ini adalah minus 2 pangkat 15 ya sampai 2 pangkat 15 minus 1 atau nah yang tadi itu. Silakan dicoba diakses. Nah, saya juga mumet belum familiar dengan akses yang beda versi ya. Default value, name caption, nah beda versi tadi ya. Jadi tidak saya otak-atik. Nah, masih belum paham. Mestinya harusnya lebih mudah sesuai contoh. Nah, ya nggak apa-apa, ini hanya contoh cara membuat sebuah numerik di database gitu ya. Representasi data numerik desimal. Misalnya tipe data numerik bernama single pada MS Access memiliki kapasitas 2 byte atau sama dengan 16 bit untuk menyimpan data bilangan bulat positif desimal. Nah, misalnya prinsipnya 8 bit pertama digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, 8 bit berikutnya digunakan untuk menyimpan bilangan di belakang koma. Jadi prinsipnya sebetulnya sama ya, di representasi data itu 8 bit ya. Nah, kalau toh kurang itu nolnya nggak dihitung. Dihitung kemarin gini ya, .id ya, atau hitung.id. Hitung.id. Nggak salah begini. Kita coba. Wah, lemot lagi. Ya wis lah. Server not found. Dihitung.id. Nah, 8 bit berikutnya digunakan menyimpan bilangan belakang di belakang koma, bilangan di belakang koma. Sekarang alfanumerik, banyak aplikasi komputer tidak hanya memerlukan khusus. Karakter alfanumerik adalah set elemen yang termasuk 10 digit desimal, 26 huruf alfabet dan karakter khusus seperti dolar. Nah, ini karakteristik khusus ya. Nah, dolar plus sama dengan. Nah, itu karakteristik yang bukan
nomor bukan alfabet. Disebut alfanumerik. Satu set terdiri dari 32 dan 64 elemen atau 64 dan 128 elemen. Diperlukan pengkodean 6 atau 7 bit. Jadi untuk membuat seperti ini tadi, itu dikodekan 6 atau 7 bit. Standar lama yang digunakan untuk konversi alfanumerik adalah kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yang menggunakan 8 bit untuk mengkodekan 256 karakter. Standar baru yang digunakan untuk konversi alfanumerik adalah kode Unicode yang menggunakan 16 bit, yang berarti mampu mengkodekan 65 titik 536. Unicode memproses karakter teks mereka pada komputer. Nah ini teman-teman bahwa 256 bit ya, 256 bit itu dibuat untuk mengkodekan yang ada di komputer kita. Saya besarkan ya. Ini desimal, heksa, okta, karakter. Karakter itu yang muncul yang dibahasakan ke manusia ya. Nah, kita nggak perlu repot-repot, ini kode sudah standar. Jadi kalau 0 mesti ya 0 gitu. Kalau 1 heksadesimalnya 1, oktalnya 1001, nah maka itu karakternya shock, start of heading, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kayak karakter spasi, nah yang ada di tengah ini, terus tanda seru, petik, pagar, dolar, persen, dan seterusnya. Nah ini kode yang ada di dalam komputer sudah ada seperti ini. Nah, ini standar tabel ASCII, American Standard Code Information Interchange ya. Nah, dan seterusnya sampai A besar dan A kecil itu kodenya beda. Nah, binary digitnya beda, desimalnya beda, heksadesimalnya beda, oktalnya juga beda, begitu ya. Nah, yang baru namanya Unicode. Nah, tadi disebutkan bahwa Unicode itu mampu merepresentasikan data lebih luas. Bisa untuk bahasa kanji, ya bahasa Jepang itu ya. Bisa untuk bahasa Thailand, bisa untuk bahasa Arab. Nah, itu menggunakan standar Unicode. Nah, jadi mohon maaf, di komputer kita, di gadget kita itu bisa muncul karakter-karakter itu karena kode-kode yang seperti tadi, yang terhimpun oleh binary digit dan bahkan heksadesimal dan sebagainya. Nah, itu representasi data di dalam komputer. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau representasi datanya itu menggunakan citra digital atau gambar atau video? Nah, semua gambar yang bisa disimpan atau diolah pada komputer piranti digital disebut dengan citra digital. Jadi teman-teman kalau memotret potret wajahnya sendiri, potret foto-foto yang menarik. Nah, itu disebut citra digital atau sering disebut citra saja. Citra tersusun dari elemen-elemen terkecil yang disebut piksel. Nah, jadi susunannya itu dinamakan piksel.
picture element ya. Pixel ini singkatan dari picture element ya. Nah, banyaknya picture element tadi pada sebuah citra disebut resolusi. Nah, makanya layar ini bisa merepresentasikan numerik tadi menjadi sebuah citra yang mudah kita nyaman kita lihat. Misalkan ada warna merah, warna hitam, warna ya gradasi hijau, kuning dan sebagainya. Itu disebut resolusi ya. Representasi citra digital biasanya resolusi dinyatakan dalam dua cara, yakni yang pertama dimensi panjang kali lebar, misalnya 800 kali 600 atau 1024 kali 768 dan lain-lain. Banyaknya piksel misalnya 2 megapiksel, 5 megapiksel dan sebagainya. Makanya teman-teman kalau beli handphone pasti tanya berapa kameranya. Nah, 12 megapiksel, 21 megapiksel kan begitu ya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ya di sini tadi. Banyaknya piksel ya. Pertanyaannya berapa megapiksel resolusi kamera handphone yang menghasilkan gambar dengan dimensi 2048 kali 1536. Nah, silakan dihitung. Nah, ini ya perbandingan resolusi. Ini menggunakan kamera 5 megapiksel. 5 megapiksel. Nah, lebih jelas. Nah, menggunakan kamera 4 megapiksel. Nah, yang terdiri dari dimensi 3 kalau 5 megapiksel 3072 kali 1728. Nah, 4 megapiksel juga semakin ke bawahnya, 2 megapiksel semakin di bawahnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya ya. Jadi kita supaya betul-betul paham menggunakan teknologi, nah, ternyata ada ilmunya. Menyimpan citra berwarna dilakukan dengan menyimpan intensitas nilai RGB. Apa itu RGB? Nah, RGB itu red, green, blue. Nah, red, green, blue. Nah, coba sampai lihat. Nah, seperti ini. Di komputer itu rata-rata seperti ini. Sampai pakai Microsoft Word yang munculnya seperti ini. Pakai Adobe Photoshop juga munculnya seperti ini. Ini namanya RGB, red, green, blue. Nah, ini sudah di istilahnya apa ilmunya begini. Nah, ini red 236, green 19, blue 24. Nah, jadinya merah seperti ini, color solid. Nah, kalau nggak percaya kita coba di Microsoft Word ya. Kita coba di Microsoft Word. Kita ingin buat tulisan yang berwarna ya. Nah, saya akan nulis tulisan yang berwarna. Mana ya? Bisa nggak ini di misalkan begini. Nah, oh bukan ini. Insert. Nah, ini word art. Nah, misalkan word art. Nah, unit 2 ya, unit
Nah, saya format klik kanan. Mana ya? Warna style. Oh, bukan. Klik. Nah, ini more color ya. More color. Nah, custom. Nah, ini teman-teman RGB. Jadi yang ada di komputer kita itu menggunakan metode RGB, red, green, blue. Nah, itu ya. Kalau warna pewarnaan kita bisa lihat kombinasikan di sini semua. Nah, misalkan saya geser kan ini red-nya masih 0, green-nya 0, blue-nya 0 ya. Kalau saya geser seperti ini, oh harus kombinasi. Aduh, format mana tadi? Klik kanan. Ini more color. Nah, belum selesai kok sudah. Nah, ini ya. Saya geser-geser itu red, green, blue-nya berubah-berubah. Saya geser-geser begini. Nilainya berubah-berubah. Jadi pixel itu seperti itu. Setiap perubahan pixel beberapa derajat dari red, green, blue itu menghasilkan warna yang berbeda pula. Nah, seperti itu. Nah, itu di Microsoft Word, di Adobe Photoshop, di semuanya. Nah, itu menggunakan representasi citra berwarna dilakukan RGB ya. Format BMP beda lagi teman-teman, beda dengan RGB. Yang bagus itu RGB. BMP disingkatan dari bitmap, adalah format citra yang langsung memetakan intensitas RGB tadi ke media penyimpanan dengan rincian setiap pixel. Nah, setiap pixelnya 8 bit 8 bit ini ya. Sehingga satu pixel citra dengan format BMP memerlukan alokasi seberat 24 bit atau 3 byte. Nah, 8 kan 3 ya. Ini 8 bit itu 1 byte. Nah, gitu ya, 8 bit 1 byte, kalau dikali 3 berarti 3 byte ya. Representasi citra digital, pertanyaan berapa megabyte alokasi memori yang dibutuhkan untuk menyimpan gambar dengan resolusi 800 kali 600 dengan format BMP. Jawabnya jumlah alokasi 3 kali 800 kali 600 byte. 3 kali 800 kali 600 dibagi resolusi berapa? 1024 kali 1024 megabyte. 1,37 megabyte hasilnya. Bisa didemokan dengan melakukan print screen desktop berresolusi 800 kali 600 yang disimpan dengan format 24 bit bitmap. Klik kanan dan lihat properti size-nya. Nah, gitu caranya ya. Representasi citra digital, format lain dari citra antara lain JPG, GIF, PNG, dan seterusnya. Umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dari BMP untuk citra yang sama. Hal ini disebabkan format selain BMP merupakan format yang telah mengalami kompresi. Nah, format lain dari citra lain, JPG, GIF, PNG, memiliki ukuran yang lebih kecil dari bitmap karena sudah melakukan kompresi. Lebih canggih lagi ya. Sudah selesai untuk representasi data. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo. Halo? Dan Pak. Boten ya. Minimal informasi ini penting untuk menyeleksi kalau kita beli handphone ya. Kalau kita beli handphone. Nah, jadi oh, ternyata kamera itu representasinya seperti ini. Ada 5 megapiksel, ada
12 megapiksel dan seterusnya. Dan seterusnya. Juga misalkan mohon maaf kalau nanti ketemu ada komputer canggih untuk apa? Untuk misalkan melihat kandungan apa namanya itu? USG. Nah, kok bisa Pak? Komputer itu scan sampai ke dalam rahim Pak. Nah, itu ya. Nah, representasi datanya seperti ini tadi, ini masih dalam kategori basic ya, kategori basic. Nah, nanti akan diolah lagi sehingga menjadi komputer yang canggih. Nah, seperti itu. Google, konversi, katakanlah tadinya convert apa bit ke apa ya teks. Hitung.id mana ya? Hitung.id masuk apa namanya lagi down itunya situsnya ya. Hitung.net. Oh ini coba ya kalau ada ini hitung.net. Oh bukan, wah hilang situsnya. Hilang. Seperti sekarang database ya. Database yang terakhir ya di sini UTS. Ini masih saya buat soalnya. UTS-nya pakai Molen, pakai Google Classroom ya. MySQL, nah database ya. Kalau ini namanya Microsoft Access database-nya. Kalau yang ini MySQL, beda-beda database-nya ya. Dulu kan sudah pernah saya kasih sedikit tentang database ya. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga akan memudahkan pengguna untuk mengakses, mengatur, sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Database dapat berdiri sendiri dan juga dapat digunakan menjadi satu kesatuan. Sistem manajemen database merupakan software yang digunakan mengolah database. Nah, apa itu database? Basis data ya, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Komponen sistem database itu hardware, operating system database, terus database management system, terus pemakai user. Nah jadi database salah satu komponen dari infrastruktur teknologi informasi. Nah, maka kalau menyebutkan database juga harus ada hardware, ada sistem operasi, ada software. Nah, terus ada aplikasi database. Nah, gitu ya. Nah, termasuk ini Microsoft Access. Nah, kalau nggak ada hardware, nggak ada sistem operasi, Microsoft Access nggak bisa digunakan. Terus ada pemakainya, kalau ada manusianya bisa jalan, kalau nggak ada manusianya nggak bisa jalan. Nah sekarang membuat atau bahasa dalam database ada dua, ini juga pernah sudah ya. Yakni yang pertama data definition language, ya. Bahasa untuk membuat database itu yang pertama mendefinisikan, ya. Bahasa untuk mendefinisikan data, yang seperti tadi itu. Data ini tipenya apa? Ada integer, ada alfanumerik,
ada string, ada date and time, ada apa lagi, teks, macam-macam, banyak sekali. Nah, itu disebut dengan data definition language. Jadi sebelum membuat database itu bisa mendefinisikan terlebih dahulu. Digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel. Nah, itu dengan cara data definition language. Terus yang kedua adalah data manipulation language, digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database query. Nah, jadi misalkan begini, kalau sudah ada di dalamnya itu sekian banyak data, itu dimanipulasi sudah. Nah, cara memanipulasinya adalah dengan query. Nah, ini bahasanya begitu ya, bahasanya query. Seperti apa? Insert, penyisipan ini ya, penyisipan tambah data yang itu namanya insert. Terus hapus, delete, terus mengubah, update. Nah, ini bahasa manipulasi sudah. Paham ya? Jadi di dalam database itu ada dua bahasa. Yang pertama itu untuk membuat database namanya data manipulation language. Nah, untuk mengolah data disebut data insert, update, delete. Ini jadi misalkan ya, kalau kita mengakses internet, katakanlah siakat atau Facebook dan sebagainya, itu sebetulnya kita ini sebagai klien, sebagai pengguna sistem, termasuk ada antarmuka berbentuk formulir ya, ada klik submit, klik kirim, dan klik login misalkan. Nah, terus apa yang kita isikan itu masuk ke dalam nama variabel dan nilainya masuk ke dalam program pemroses respon seperti bahasa PHP, bahasa ASP, bahasa CGI. CGI ini yang komputer grafis itu ya, komputer graphic interface ya. Jadi contoh tadi kalau kita ngomong komputer untuk USG tadi, nah itu kan menggunakan CGI ya. Bagaimana data yang ada di dalam kandungan itu sebetulnya sudah ada citra dalam citranya ada di dalam komputer database-nya, diolah oleh CGI, diolah oleh CGI. Jadi di dalam komputer yang canggih tadi itu namanya database. Database itu akhirnya terkoneksi dengan bahasa pemrograman, entah itu PHP, CGI, dan sebagainya. Nah, keluar kepada manusia itu berbentuk grafis yang bisa kita lihat. Entah itu website, entah itu aplikasi yang lain tadi, aplikasi canggih tadi, nah begitu. Nah, yang pemroses sama database itu disebut server. Nah, sedangkan kita yang mengakses itu disebut klien. Gitu ya. Dasar-dasar MySQL, nah, dalam bahasa SQL pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi terdiri dari baris dan kolom. Ya, seperti Excel itu loh. Nah, baris dan kolom. Nah, itu ilmunya ya. Baris dan kolom. Database itu begitu. Nah, yang dari atas ke bawah ini namanya kolom. Nah, dari atas ke bawah ini namanya kolom. Nah, dari yang horizontal ini namanya baris. Dari kiri ke kanan ini namanya baris. Nah, yang vertikal dari atas ke bawah ini namanya kolom. Nah, itu ya. Dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. Nah,
seperti yang ini tadi ada tabel 1, 2, bahkan 10, 11 sampai 100 tabel bisa. Sampai 1000 tabel bisa. Tapi kalau Microsoft Access 1000 tabel sudah nggak kuat. Nah, itu tergantung kekuatan dari software database-nya. Microsoft Access itu kecil, kemampuannya sangat sedikit. Tipe data yang tadi itu ya, data yang terdapat pada tabel berupa field berisi nilai dari data tersebut. Nilai dari dalam field memiliki tipe data sendiri-sendiri. Contohnya nomor karyawan bertipe integer, ya nomor mahasiswa bertipe integer. Nah, dengan lebar field 10, misalkan mahasiswa itu berapa? 41, 10 atau 21 misalkan ya, 00 nah, 7 misalkan. Kalau NIM-nya mahasiswa, coba saya lihat ya. Coba saya lihat. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. NIM-nya teman-teman ini ada 7 digit. Nah, itu berupa integer. Kalau dimasukkan huruf, nggak mau dia. Nah, integer itu berarti apa? Angka semua dan tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada kombinasi. Nah, representasi data tadi ya. Makanya ada hubungannya dengan paling dekat adalah hubungannya dengan database yang paling sering dilakukan sama pengolahan citra. Nah, nama karyawan atau nama mahasiswa itu bertipe karakter. Kenapa kok begitu, Pak? Nah, dengan lebar 100. Nah, karakter itu kan terdiri dari bisa teks seperti ini, bisa karakter yang lain ya. Nah, nama field alamat bertipe varchar. Kenapa harus variabel karakter, Pak? Nah, ada alasannya masing-masing. Nah, itu representasi data namanya ya. Variabel karakter. Nah, ini kalau dimasukkan kan alamat itu kan jalan, misalkan ya jalan, Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Nah, itu cocoknya dengan variabel karakter. Maka seperti itu. Dengan lebar field maksimal 255, paling besar. Nah, jadi begini representasi datanya ya, teman-teman. Maka dibuka, silakan dibuka. Nah, ini sudah ada semua. Tipe data integer ya, unsigned. Nah, ini angkanya sekian. Float, nah, angkanya seperti ini. Float ini pecahan ya. Date, angkanya tahun, bulan, sama hari. Nah, date time, nah ini waktu ya. Char itu karakter saja. Nah, varchar variabel karakter. Nah, blob, nah, long blob, nah, dan seterusnya. Nah, itu database ya. Untuk mengelola database MySQL bisa menggunakan alat namanya DOSPROM ya, tool command line atau program utility termasuk browser ya, web browser. Akses ke database-nya menggunakan koneksi ke database, query, data, pemutusan koneksi. Nah, itu cara mengaksesnya. Jadi dikoneksikan terlebih dahulu, terus query atau permintaan data. Nah, kalau sudah selesai diputus koneksinya. Itu cara mengakses database. Dasar-dasar MySQL, wah ini baru kita nggak bisa praktek ya, nggak bisa praktek. Ya, kita bisa ikuti step by stepnya di sini, tapi prakteknya karena kita nggak ketemu, nah ini susah. Maksudnya susah itu ya nanti tetap nggak, teman-teman nggak merasakan bagaimana enaknya praktek membuat database itu. Jadi saya anggap itu bikin susah gitu ya, bikin nggak enak gitu ya. Nah mungkin sampai di sini dulu, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Halo, saya stop dulu presentasinya ya. Barangkali ada pertanyaan.
Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah, yang terpenting tadi saya memberikan satu representasi data sudah selesai ya dari kemarin sampai sekarang. Yang kedua itu tentang database. Nah, sebentar ini mau habis baterainya, saya colokin dulu. Sudah selesai. Nah, jadi selesai mata kuliah TIK di tahap awal bisa dilaksanakan UTS ya. Nah, itu ya, UTS-nya nanti pakai Google Classroom. Oke, Pak. Itu ya, siap ya. Jadi materinya dari definisi TIK, terus hardware, ya, hardware itu ada input, ada proses output ya, hardware-nya apa saja itu ya. Terus software itu ada apa? Ada sistem operasi, ada aplikasi, ada utility ya atau tools. Nah, terus database dan representasi data. Ya, insya Allah ada 20 soal ya. Menggunakan multiple choice supaya mudah. Nah, tak kasih gambar sekalian di soalnya, di enak ya. Oke, Pak. Itu ya. Siap. Ada pertanyaan? Boten. Boten. Baik. Saya kira cukup kalau gitu. Terima kasih sampai di sini dulu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima